ya. Baik, boleh rekan-rekan nakes dan mitra sana boleh di stop dahulu agar teman-teman Soho bisa mulai bergabung di sini ya. Kita akan segera mulai dengan Dr. Edi. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Silahkan untuk bisa berpindah di sini. Mbak Tiara boleh di depan. Silahkan. Mbak Lisa boleh di depan. Silahkan. Kami tunggu. Teman-teman yang lain boleh langsung ke sini. Silakan teman-teman dari Bu Pince, silakan hadir di sini. Bu Evi, silakan di posisi di depan. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja. Boleh dibantu untuk mulai merecord, Bayu. Oke. Selamat pagi dan salam sehat untuk Soho People yang sudah bergabung baik dalam webinar hybrid ini, baik dari online maupun yang ada di logistik Rawasumur ini. Senang sekali saya Teresia Dimahwanti dari HR bisa kembali menyapa Soho People dan juga keluarga ya, karena di sini ada keluarga juga yang bergabung dalam acara Health Talk pagi ini, dan saya akan memandu jalannya Health Talk dengan tema Cegah Flu agar tetap produktif. Terima kasih atas antusias semuanya bergabung bersama kami. Semoga seluruh peserta yang hadir dalam kondisi sehat. Yang teristimewa, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada PT Kalbi Pharma Tbk, Divisi Pharma Digital Technology, yang terus mendukung wellness program SGH Group melalui program Proven dan Kenapa Harus Vaksin. Terima kasih kepada Ibu Stefani Caroline, Commerce and Partnership di Tesin, dan juga Ibu Juvita Lisu Alo, PIC di TC Pharma yang akan mendampingi kita sepanjang hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Hendra Paharaniko dari Chief Executive dari PT Calventis Sinergi Pharma. Nah, dan tak lupa sambutan yang hangat kita sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa, Dr. Edi, sebagai Ketua Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia, IDKI. Selamat pagi, Dr. Edi. Terima kasih, dokter, sudah hadir di Soho. Tak lupa juga kepada petugas kesehatan mitra sana, Pak Rido, dan juga rekan-rekan nakes yang hari ini sudah siap melayani Soho People dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan, suntik sehat, dan juga vaksinasi. Baik rekan-rekan, sebelum kita mulai rangkaian yang penuh manfaat ini, mari kita sejenak membuka doa sebagai perwujudan SGH Purpose, yaitu menjunjung kepedulian terhadap kehidupan manusia sebagai prioritas kami yang tertinggi untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Izin saya pimpin doa pagi ini. Selamat pagi, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Besar, yang kami muliakan. Kami berterima kasih bahwa pagi ini kami boleh bertemu kembali dengan rekan-rekan Soho People dan juga keluarga dalam event suntik sehat bersama rekan kami, Kalbi dan Mitra Sana. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, Kau berkati untuk PT Soho Global Health dan juga rekan-rekan kami semuanya, agar kami boleh bertumbuh, berkembang, dan juga menyehatkan masyarakat Indonesia. Kami mohon berkat-Mu untuk keseluruhan rangkaian hari ini, semoga menjadi manfaat dan juga berkah buat kami dan juga untuk masyarakat sekitar. Semoga kiranya Tuhan, Kau boleh dampingi seluruh para nakes juga, agar proses vaksinasi maupun suntik vitamin hari ini berjalan dengan baik. Amin. Baik, boleh next slide, Mbak Ayu. Oke, nah. Oke, tak lupa saya ingin mengingatkan kembali mengenai HR official WhatsApp account, yaitu ada di nomor 862 1004 3458. Silahkan bagi rekan-rekan yang belum bergabung boleh di ini ya, di chat ke nomor ini. Nanti kami akan invite ke dalam WA group, dan ini adalah official WhatsApp kami untuk memfasilitasi komunikasi antara karyawan dan perusahaan, terutama dengan tim human resources. Ya. Nah, saat ini juga tersedia sosial media kami. Boleh di next.
Oke, sosial media kami ada di Instagram, ada di YouTube channel, di LinkedIn juga ya, yang berisi people activities maupun vacancy information. Jadi termasuk sesi kali ini dan juga sesi-sesi yang sebelumnya, semuanya ada di IG ya, IG dan 3 YouTube kami ini, termasuk ini adalah kesehatan, jadi di YouTube channel juga tersedia. Silahkan follow ya. Dan jika ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan people activities di masing-masing daerah, boleh, di pusat juga boleh, silakan menghubungi ke recruitment@sohobglobal.com ataupun ke WhatsApp sosial kami ya. Next. Nah, kami juga ada HR Clinic. Di sini ada 2 HR BP kita, ada Kakak Gersonia dan juga Kakak Tesalonika. Silahkan dimanfaatkan klinik ini untuk ada misalnya terkait keluh kesah, ingin bercerita tentang pekerjaan, pengen juga ngobrol dengan HR, boleh banget silahkan ya. Boleh dengan face to face, boleh juga dengan appointment via online juga memungkinkan sekali ya. Oke. Next. Nah, karena ini eventnya kesehatan, jadi saya juga ingin memperkenalkan kembali, kita ada medical doctor, yaitu dari Poliklinik dengan Dr. Sriwati Ligatsyah yang ada di Pulau Gadung 6 di plan kita. Silahkan bisa hadir di sana maupun bisa chat juga ya, via chat, berkonsultasi dengan dokter maupun dengan Dr. Lupita, medical affairs manager kita. Ada jam-jamnya tertentu untuk dokter kita, silahkan dimanfaatkan medical doctor kita in case ada emergensi atau hal-hal yang lain yang mungkin rekan-rekan ingin berkonsultasi. Next. Nah, saatnya kita foto izin dulu dokter untuk foto di online. Boleh dibantu Mbak Ayu untuk take foto untuk teman-teman yang ada di online. Oke, boleh di-open semuanya yang ada di online. Boleh dipasang virtual background-nya juga, silahkan. Oke, saya pandu ya. Kita hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, sudah cukup Mbak Ayu untuk tag fotonya? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita pemaparan singkat dengan dokter, saya ingin perkenalkan kembali dan ingin mengundang Pak Hendra Praharaniko sebagai perwakilan dari PT Calventis Sinergi Pharma yang akan memberikan opening speech dari pihak Calventis. Silakan Pak Niko. Baik, terima kasih Ibu Teresia buat waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi ya sekali lagi, Soho People ya, sebutannya ya, Soho People ya. Terima kasih kami dari PT Calventis Sinergi Pharma yang bergerak dalam bidang salah satu portofolio kami adalah vaksinasi. Mengucapkan terima kasih kepada direksi dan manajemen PT Soho Global Health untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, dan juga kami adalah Calbeck Company gitu ya. Atas nama Calventis dan PKB mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang sudah dijalin antara kita Calventis dengan Soho Global Health gitu. Kami berharap dengan kerjasama ini kita sama-sama bahwa moto kita adalah menyehatkan anak-anak bangsa gitu ya. Jadi dan produktivitas kita juga sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, ketika kita sudah dilakukan vitamin, kemudian vaksinasi, itu bisa lebih berkontribusi memberikan yang terbaik buat company di mana kita bekerja gitu ya. Dan juga terima kasih kepada Dr. Edi yang pada pagi siang hari ini bersedia untuk menjadi narasumber di event Health Talk kita bersama dengan PT Soho Global Health. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita sama-sama mau belajar, kita sama-sama mau bertumbuh, dan tentu saja final dari ini adalah kita dapat memberikan kontribusi buat perusahaan di mana kita bekerja dan membawa hasil maksimal buat semua anggota keluarga kita, gitu ya. Dari kami itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk direksi dan direktur dan manajemen dari PT Soho Global Health, dan atas nama juga diwakili Ibu Teresia.
kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Pak Niko. Terima kasih, Pak Niko. Tapi kayaknya dari tadi kayaknya diem-diem semua ini ya, Pak Niko ya, dokter ya, kayaknya pada tegang. Hari ini udah cek rekening belum sih? Oh iya. Udah cek rekening belum? Kok kayaknya diem-diem aja gitu ya? Tanggal 25 ya. Tanggal 25 nih, dok. Jadi harusnya hari ini semua happy ya, happy plus dapat booster vitamin maupun vaksinasi dari Kalbi dan Mitra Sana. Jadi mudah-mudahan hari ini benar-benar hari yang sangat bermanfaat buat kita, gitu ya teman-teman ya. Nanti ada juga kita tersedia ada gimmick menarik dari Kalventis dan juga ada door prize 6 vial profit seharga 275.000 bagi yang beruntung bisa mendapatkan free suntik multivitamin, gitu ya. Baik, izin sebelum masuk ke Dokter Edi boleh ya saya ingin memperkenalkan Dokter Edi dulu ya. Dokter Edi ini ingin memperkenalkan dulu ya dok, karena nanti di slide-nya kan sudah langsung pemaparan gitu ya. Jadi beliau adalah seorang pakar di bidang kesehatan kerja, yaitu Occupation Health gitu ya, dan juga ketua IDKI yang sehari-hari fokus pada bagaimana menjaga kesehatan karyawan agar tetap prima dan produktif. Jadi keahlian beliau ini sangat relevan dengan tema kita hari ini dan memiliki 20 tahun pengalaman di Occupation Health and Medicine, yaitu sebagai Occupation Doctor Practitioner dan juga Health Manager. Dan Dr. Edi spesialis dalam pelayanan Health Risk Assessment, Health Surveillance, Medical Emergency Response and Occupation Plan, Occupation Disease Management, Wellness and Health Prevention and Health Promotion Program, Infection Prevention, Drug Testing, Working Rehabilitation Program, dan beberapa hal yang lain gitu ya. Dan topik yang akan kita bahas kali ini juga sangat relevan gitu ya. Cegah flu agar tetap produktif, tapi ada kabar baiknya kita dapat juga mengenai pemaparan terkait tifoid gitu ya. Dan dokter kasih bonus nih, kita akan dipaparkan juga mengenai vaksin tifoid gitu ya. Nah, sebagian besar dari kita mungkin pernah flu ya, atau kadang merasa tersiksa karena terjadi berulang-ulang. Nah, kesehatan adalah investasi terbaik. Nah, untuk mencapai target perusahaan kita harus fit, dan musuh produktivitas yang sering diremehkan adalah flu. Sehingga dalam kali ini kita akan mendengarkan kiat dari ahlinya. Saya undang Dr. Edi untuk memberikan pemaparan. Kita berikan aplaus untuk Dr. Edi. Silakan dok. Ya, terima kasih Ibu. Selamat pagi Soho People. Selamat pagi Soho People. Pagi-pagi. Ya, masih pagi nih. Kenapa tanggal 25 jadi lesu? Kalau kurang, ya pasti kurang terus ya. Oke, saya mungkin hari ini nggak akan bicara kekurangan, saya akan bicara kelebihan dari Soho kali ya. Manajemen Soho sudah cukup sangat berkomitmen dengan memberikan apa yang diberikan hari ini ya, saya lihat ya. Yang kebetulan saya mungkin akan sharing saja apa yang sudah kita kerjakan di tempat lain, karena yang dilakukan seperti ini ya hal yang lumrah ya, apalagi kita mau perusahaan kita tetap produktif nomor satu ya, kita tetap mau kita sebagai karyawan di sini tetap produktif dan menunjang perkembangan perusahaan kita, divisi kita dan sebagainya ya. Kebetulan hari ini terima kasih dari Soho Manajemen maupun HRD dari Kalventis yang sudah meminta saya untuk memaparkan. Silakan Mbak, di depan sini nggak boleh? Kita sudah jinak kok, nggak menggigit. Oke ya, baik lagi terima kasih. Ya mungkin hari ini kita akan, ya saya akan presentasi sebentar. Ya kalau bisa kita lebih banyak tanya jawab. Ya. Tapi kalau nggak salah, saya akan dapat kesempatan untuk bertanya juga ya. Dan ada hadiahnya katanya. Ada 5, benar? Oke. Saya mulai ya. Mungkin teman-teman yang di online bisa dilihat di juga. Yang di online bisa dapat, bisa ikut juga. Bisa ikut kuis juga. Boleh. Nanti dilihat ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya awalnya saya dapat tugas prevention influenza. Tapi ada beberapa, kebetulan saya ada pabrik juga yang dekat sini. Sebenarnya Jakarta Timur itu tinggi juga typhoidnya. Ya, akhirnya udahlah
Saya masukkan saja, nggak akan berubah banyak waktunya ya. Kita akan bicara tentang yang namanya vaksinasi. Tujuan dari vaksinasi kita tahu adalah membentuk kekebalan tubuh. Ya. Kekebalan tubuh kita ini bisa kita dapat dengan dua cara. Satu, dua, vaksin. Apa lagi? Vaksin. Ya. Vaksin itu kita dapat berdasarkan apa? Ya. Kekebalan tubuh ini kita dapat satu karena tubuh kita membentuk kekebalan ya, kita akan membentuk kekebalan itu berdasarkan dua. Tubuh kita membentuk sendiri atau karena kita sakit. Ya. Karena kita sakit. Kalau kita sakit, tubuh kita akan bereaksi terhadap penyakitnya, terhadap kumannya, itu akan membentuk kekebalan tubuh. Kalau kita vaksin, kita sakit nggak? Ya, jadi kita nggak sakit. Apa yang dilakukan hari ini adalah vaksinasi, pemberian vitamin. Tubuh kita diberi suatu agent, tubuh kita diberi suatu kesempatan supaya membentuk kekebalan. Ya, kekebalan yang tubuh kita nggak mengalami sakit. Karena kalau kita sakit, apa saja yang akan terjadi? Kalau kita sakit, apa saja yang terjadi? Ya. Pasti produktivitas menurun. Ya. Meriang, sakit perut, datang bulan, itu pasti akan mengurangi produktivitas kita. Ya. Selain itu kita akan pakai yang namanya biaya kesehatan, ya, infeksi alami atau vaksinasi dan sebagainya yang kita bisa dapatkan sini. Ya. Kemudian ya vaksinasi akan memicu terbentuk kekebalan tubuh seperti yang terjadi pada infeksi alami. Ya, tapi ya, balik lagi, vaksinasi tidak akan menyebabkan tubuh kita sakit. Ya, yang kita lakukan dari sakit ini bukan hanya biaya kesehatan, bukan hanya kita nggak masuk kerja, tapi komplikasinya. Ya. Jangan menganggap sepele sakit yang awalnya mungkin ya cuma paling batuk, pilek, meriang ya. Tapi komplikasi dari influenza yang kita ini bisa sampai terjadi sampai ke paru-paru. Ya, malah beberapa kasus kalau memang tidak terjadi pengobatan yang benar, ya kuman-kuman influenza itu bisa dihigapi oleh beberapa bakteri bisa menyebabkan gangguan di paru-paru, bisa menyebabkan masalah juga di jantung dan sebagainya. Ya. Masih ingat herd immunity? Ya, ini pasti masih ingat waktu kemarin COVID. Ya. Dengan melakukan vaksinasi yang banyak, kita akan melindungi gerombolan kita. Kita akan melindungi kelompok kita akan melindungi keluarga kita. Ya. Kalau cuma satu yang divaksin, ya atau beberapa yang divaksin, ya satu orang sakit dia akan bisa menularkan lebih banyak orang. Ya, sementara yang divaksin itu saja. Ya. Malah kalau untuk kasus influenza, ya virus influenza itu sangat gampang bermutasi, ya, sangat mudah menjadi subtype. Ya, itu sebabnya yang kenapa kita setelah vaksin flu kadang kita masih bisa kena flu, walaupun mungkin nggak seberat influenza yang dialami orang lain. Tapi kalau yang divaksin lebih banyak, ya sementara yang divaksin sedikit, ini akan menjadi barrier, ini akan menjadi pencegah, ini akan menjadi penghalang untuk orang-orang yang sakit ini menular ke orang-orang yang tidak divaksin. Ya, standar yang namanya herd immunity berapa persen? Waktu COVID sudah lupa. Bodoh lah. Yang penting gue udah divaksin COVID. Ya. Udah bebas. Ada yang tahu? Ada hadiahnya tuh katanya. Saya belum ngeluarin hadiah nih. Baru 2 slide sih. Ya, berapa persen untuk herd immunity? Dibutuhkan sekitar 80-an. Sampai 85 untuk mendapatkan imunitas kawanan, imunitas kelompok. Ya. Saya sangat mengapresiasi, nanti saya ada datanya di akhir presentasi, ya.
kelompok yang sudah divaksinasi sama yang belum divaksinasi itu sangat baik karena adanya herd immunity. Jadi ya makin banyak yang divaksin, makin sedikit kesempatan untuk menjadi circle penularan. Menular terus dari A, B, C, D, F, G, Z, ya berhenti katanya. Iya, nggak ada yang divaksin, atau yang vaksin cuma sedikit. Yang akan terjadi penularan seperti ini. Coba kalau yang divaksin banyak, akan terjadi ya kelompok-kelompok yang ini akan kelompok yang sudah divaksin akan menghalangi, akan menjadi barrier. Ya. Ini bukan hanya terjadi di tempat kerja ya, bisa juga di keluarga. Ya. Apalagi kalau dalam satu rumah itu yang isinya extended keluarga, ada kakek, nenek, teteh, om, dan sebagainya. Ya. Mungkin keluarga besar, dalam satu rumah bisa 10-15 orang. Ada baiknya juga dilakukan vaksinasi untuk mendapatkan herd immunity. Ya. Makin baik, makin banyak, ya akan menghalangi jadinya penularan yang berlanjutan. Oke. Ini dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam, ada 24 jenis vaksin. Saya nggak tahu, di sini dapat sertifikat vaksin nggak ya? Dapat ya, bisa dilihat di belakangnya ya, ada 24 jenis ya, tapi ini vaksinasi dewasa. Ya, direkomendasikan tahun 2004-2005 ya, tapi emang nggak semuanya harus, tidak ada keharusan untuk melakukan vaksinasi ini kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya, nanti kita lihat. Ya, ini jadwalnya. Influenza harus 1 dosis setiap tahun. Ya, DPT dan sebagainya bisa dibaca sendiri. Saya juga nggak terlalu hafal. COVID sebenarnya disarankan ya, yang minimal ada 2 kali, ada 3 kali 2 dosis ini dan booster dan sebagainya. Ini untuk kondisi tertentu ya. Saya sangat mengharapkan, terutama sekarang kasus diabetes ini cukup banyak ya. Diabetes yang divaksin influenza itu sangat bagus ya. Sangat menjaga kondisi dia ya, karena diabetes kita tahu sangat sulit sembuh ya untuk kalau dia terkena sakit infeksi ya, apalagi kalau tidak terkontrol ya. Jangan lupa sekarang diabetes ini ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 sudah mulai cukup banyak ya. Terakhir saya mungkin awal tahun lah dapat kasus anak baru 5 tahun terkena diabetes. Kasusnya karena dia sakit gatal-gatal, sakit kulit nggak sembuh-sembuh. Cek diabetes. Oke, ini target vaksinasi influenza untuk pekerja, ya, terutama ya petugas-petugas kesehatan. Ya, kami sudah divaksin hepatitis B, sudah divaksin influenza saya setiap tahun. Ya. Layanan publik, petugas P3K, sini ada petugas P3K. Ya, yang bisa melakukan RJP, yang bisa melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, ya seharusnya divaksin juga nih. Ya, yang traveling, saya rasa Soho travelingnya bisa seminggu sekali kali. Ya, traveling ini sangat berisiko bertemu orang. Ya, orangnya kita nggak tahu sudah mempunyai kekebalan atau enggak. Ya. Bekerja dengan binatang, terpajan debu atau bahan kimia, penyebab makanan. Ini yang banyak terjadi dengan MBG sekarang. Ya. Sebaiknya memang ada vaksin tertentu. Pekerjaan yang terpajan darah atau cairan tubuh ya sama petugas kesehatan. Ya. Ini rekomendasi WHO terutama untuk petugas kesehatan atau petugas P3 atau yang di sini. Ya. Oke, kita bicara tentang vaksin influenza sekarang. Ya. Ini kejadian abad 20 ya, tahun 1918. Ya, ada 3 yang namanya kasus flu baru yang korbannya jauh lebih banyak daripada COVID kemarin ya. Kalau terjadi sekarang ya, ada 3 yang namanya flu Spanyol, flu Asia dan flu Hong Kong. Ya, terakhir ada flu babi tahun 1976 sampai terakhir ada flu ayam, tapi ini nggak menyebabkan wabah yang terlalu banyak. Ini kejadian tahun 1918. Ya, bisa kita bayangkan tahun 1918, tahun 2020 pun 2020 ya, 2019 kan baru keluar, 2020 mulai terjadi COVID ya. Jangan lupa coronavirus itu berbeda dengan influenza virus. Ya. Influenza virus ini aja bisa sampai korbannya jutaan orang.
Ya, tahun 1918 sampai 40-80 juta jiwa. Ya, flu Asia 2 juta, flu Hong Kong 1 juta, flu babi ini kita sudah prediksi akan muncul, tapi ternyata enggak juga. Dan sama juga avian flu, flu burung. Awalnya kita dokter-dokter, ahli-ahli, profesor-profesor berpikir, wah ini akan terjadi wabah flu burung. Ya. Tapi yang terjadi malah bukan flu burung, yang walaupun sudah terjadi tahun 2003 itu penularan dari manusia ke manusia, ya. Yang terjadi malah coronavirus yang wabah. Tapi ya bagaimanapun kita harus persiapan, ya karena tahun ini aja ini sekitar 40 tahun, ya kita persiapan dari tahun 1976 ke 40 tahun itu sekitar 2016, ya, atau mungkin 50 tahun 2026. Ya, kita nggak tahu tahun depan atau tahun depan lagi akan ada beneran wabah flu. Ya, kita tetap berprasangka buruk. Ya. Hati-hati, ya kalau tidak siap ya akan terjadi kasus seperti ini. Pakai maskernya masker kain, ya yang nggak standar. Kita lihat orang diletakkan seperti ini bukan kejadian hanya di waktu corona. Ya, waktu kemarin kasus corona tahun abad 20, 18, 19 juga sama nih seperti ini. Semuanya dirawatnya seperti ini. Ya. Ya, virus influenza ini tipenya orthomisovirus, bukan coronavirus. Ya. Dia di sini ada yang namanya spike-nya. Kalau corona ini banyak sekali spike-nya. Ya, kalau ini cuma ada dua, yang paling penting namanya hemagglutinin dan neuraminidase. Ya, yang kita takutkan adalah yang influenza A, karena influenza A ini sangat mudah bermutasi, sangat mudah berubah bentuk. Ya, influenza B dan ini biasanya lebih parah kalau sakit. Influenza B ini juga ada, tapi tertentu. Dan influenza A ini tersering adalah di bumi bagian selatan di Indonesia. Ya, influenza C ada, tapi ini nggak terlalu penting, ya kita nggak terlalu ini. Ya, ini kira-kira beda A, B, dan C. Ya, kalau B kebanyakan anak-anak, kalau ini orang dewasa dan sebagainya, ini bisa sakitnya berat atau sedang. Ya, influenza yang kita maksud ini bukan influenza flu ya, atau selesma. Ya, kalau influenza ini bisa sampai menyebabkan dia masuk ke paru-paru, menyebabkan pneumonia dan sebagainya. Ya, bisa menyebabkan endemi. Ini lebih parah dan dia bisa menyebabkan juga menyebabkan penyakit pada manusia dan pada binatang. Tadi kita udah lihat flu babi dan flu ayam. Ya, bahkan katanya bisa ke binatang-binatang yang lain, rakun. Ya. Ini penularan A dan B kalau kita bandingkan, ya. Babi, burung, ya 75% disebabkan oleh A ini. Ya, B nggak ke manusia, nggak ke binatang, hanya di manusia. Ya, gejala A juga ini lebih hebat, sakit pada kepala, nyeri otot, demam tinggi, kelelahan, ya bisa komplikasinya serius sampai ke pneumonia. Yang B jarang, tapi pada anak-anak dia menyebabkan sakit perut, muntah, diare. Ada beberapa dokter yang bilang, oh itu flu perut. Ya, ya mungkin juga karena virus influenza B. Ya, tapi kalau belum diperiksa nggak bisa ngomong. Ya, tapi beberapa dokter, terutama dokter senior bilang pada anak-anak kalau sakit ya itu flu perut. Ya, mungkin. Ya, kita nggak bisa menyalahkan karena influenza B bisa sampai ke diare. Mutasi A sangat-sangat hebat, ya sampai dia menyebabkan pandemi. B tidak, ya pola penyebaran, terutama wabah di musim dingin, musim hujan, ya di Indonesia ada. Ya kalau B ini biasa localized. Ya, jangan lupa penularan, ya penularan virus ini bisa direct, close contact, ya bisa juga airborne, dibangkitkan. Ada di dalam udara, terutama di ruang-ruangan yang tidak ventilasi agak bagus, ruangan yang tertutup dan sebagainya. Ini sih ventilasi kita cukup bagus ya, ada AC.
ya, cukup baik, cukup udaranya cukup kering, ya, atau dari droplet atau dari cairan muntah, cairan yang dibangkiskan, dibatukan ke meja dan ini dipegang oleh orangnya, kemudian pegang mulutnya, pegang hidungnya, pegang matanya, kadang-kadang ini bisa juga menyebabkan penularan. Ya, jadi penularan influenza bukan hanya direct, bukan hanya close contact, ya, orang yang bangkis, orang yang batuk, ya, langsung ke orang yang terdekat. Bisa juga melalui ya airborne, ya, atau dengan kontak dari cairan yang ini yang menyebabkan di Indonesia tidak terputus influenza. Kalau di bumi utara, influenza itu kebanyakan di awal atau di akhir tahun. Nah, di awal dan akhir tahun. Ini yang terjadi di negara-negara utara. Jepang, China, Taiwan, Eropa, Amerika. Ya. Ada yang udah siap-siap vacation kayak gini. Ini udah mulai hawa liburan. Ya. Ada yang punya Jepang katanya lagi murah tuh. Ya. Hati-hati ya, ini akhir tahun dia sudah mulai meningkat. Jadi teman-teman yang sudah divaksin hari ini ya mungkin posisinya tepat ya, karena dia udah mulai akhir tahun naik sampai awal tahun ya. Ini di bumi selatan, di bumi selatan ya Australia dan sebagainya. Biasanya akhir tahun pada nggak mau ke Australia ya, nggak ada salju katanya. Ngapain gue panas-panas di Jakarta udah panas ya, ke Australia nyari panas juga ya. Dinginnya dia memang di tengah-tengah tahun. Akhir tahun dia tidak ya. Dan biasanya di sini di bumi selatan ini lebih banyak memang dan di utara ini influenza B. Dan influenza B ini yang namanya influenza A. Ya, sementara di Indonesia kita di tengah-tengah nggak pernah habis-habis. Ya, nggak pernah tidak terjadi kasus influenza. Selalu ada ya, dan bisa A, ini bisa B, yang ini B, bisa B. Dan memang lebih tinggi di akhir tahun, ya. Atau mungkin di April dan sebagainya. Waktu pergantian musim kita lihat, ya. Ya, ini sekarang kita ada saatnya di sini. Ya, moga-moga teman-teman yang sudah divaksin bisa segera mengembangkan kekebalan tubuh, ya. Karena dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu kalau misalnya ya. Dari sejak disuntik sampai terjadinya kekebalan tubuh yang maksimum. Kekebalannya dari suntik dia akan mulai bereaksi. Kalau teman-teman sudah divaksin tidak ada reaksi tubuh, tidak ada ini ya mungkin atau dipertanyakan vaksinnya atau badannya ini beneran nggak bereaksi, nggak membentuk kekebalan tubuh. Jadi kalau sampai divaksin masih ada sumeng-sumeng, meriang-meriang, tangan pegel, ya itu alhamdulillah puji Tuhan. Ini berarti vaksinnya bekerja. Tubuh kita bekerja untuk kekebalan. Tapi kalau sama tidak sekali ada reaksi, jangan-jangan yang disuntikan air, ya seperti zaman COVID dulu ya. Ya, jadi nggak heran ya di Indonesia ya. Ini bukan hanya soal musim, tapi di Indonesia juga soal masalah sanitasi, soal masalah kebersihan lingkungan, masalah juga perilaku orang-orangnya. Ya, sangat banyak di Indonesia orang yang meludah sembarangan. Sangat banyak yang bangkis, batuk, pilek, ya, dibuang ke mana saja, kita nggak tahu. Ya, tidak dibuang dengan tisu ke tempat sampah yang tertutup. Ya, jangankan masker, ya, masker tisu aja tisu aja sayang katanya dibuang. Ada habis tisu dilap, dilepit, terpilek lagi, ya. Satu tisu bisa sampai berkali-kali. Ya, hati-hati ke negara kita. Ya, selain memang kita sudah musim ini kita harus terima sepanjang tahun ada flu, sanitasi, personal hygiene kita yang mesti kita perbaiki. Ya, makanya tidak heran muncul terus nih. Ini kasus H1N1, balik lagi ini yang di Indonesia. Ya, ini kita perlu, ini kalau tadi, ini tahun 2004. Yang tadi, ya, kita ada terus. Jadi terima nasib di Indonesia seperti ini. Ini yang influenza A, ini yang influenza B.
Mohon maaf yang di belakang saya agak terganggu dengan gerembung-gerembungnya. Ya Mbak, si dari ini. Tadi sih, ya kalau boleh mungkin di depan dulu ya. Ya ini yang tahun 2025 sama juga ya. Sampai Oktober ini kemarin sudah mulai naik. Ya, hati-hati, kita sudah mulai naik. Teman-teman yang sudah divaksin, ya semoga vaksinnya bekerja dengan cepat menimbulkan kekebalan tubuh. Ya, ini sudah mulai. Ini saya dapat 2 minggu yang lalu. Ya, ini yang namanya influenza B, yang ini influenza A. Yang ini H1N1, yang ini H3N5. Ya. Oke, beda antara salesma, flu dengan influenza. Ya, jarang yang namanya salesma, common cold itu menyebabkan sakit kepala, pegel dan sebagainya. Pilek, bersin ya umumnya. Ya, tenggorokan sakit bisa terjadi, batuk kadang-kadang dan sebagainya. Sedangkan kalau influenza bisa sampai pneumonia, gagal ginjal, gagal hati dan dapat mengancam jiwa. Ya, resiko influenza ini karena setelah influenza daya tahan tubuhnya menurun, akan ada banyak kuman-kuman yang menyertai. Oke, influenza fact. Ya, kita sekarang saya menanya. Berapa waktu masa inkubasi flu? Mulai terjadi penularan sampai kita mulai terjadi gejala. Ada ini ya? Oke, silahkan kalau ada Kalau gimmicknya nggak nih, dari- biar pada kalau nggak dari tahu ya online? dok ya. Kalau nggak dari online, Dari online boleh juga raise hand, nanti akan dibacakan atau di open mic dari Mbak Ayu. masa infeksi infus mulai dari kapan tubuh orang yang terkena infeksi itu bisa menular ke orang lain? Ada yang mau coba jawab? Berapa lama virus bertahan hidup di luar tubuh manusia? Tadi kan kita sudah lihat ya, penularan itu bisa langsung, direct contact, ya, bisa karena kumannya dibangkiskan, dibatukan, jatuh ke meja, komputer, handphone, kadang-kadang ganggang pintu, kadang-kadang kalau punya lift di tombol-tombol lift, kita pegang, terus orangnya pegang ke mata, telinga, mata, hidung, dan itu kena juga. Ya, virulensi contagious, berapa banyak saat kasus yang akan tercipta dari satu orang yang terkena influenza ke orang lainnya. Kemudian daya tahan virus pada suhu berapa dia akan mati? Ada yang mau jawab? 1, 2, 3, 4, 5. Angkat tangan aja nanti saya sampaikan. Oke, Mbak Desi. Mbak. Mau jawab pertanyaan nomor 1, masa inkubasi. Masa inkubasinya antara 1 sampai 5 atau 4 hari. 1 sampai 5, 4 hari. Kurang sedikit. Satunya oke. Ya. Lu nggak nunggu-nunggu lama-lama. Ya. Dapat hadiah nih, Mbak? Boleh dok, nanti Boleh, kita ya, ambilkan. oke. Baru 1. Baru 1. Ya, yang penting 1-nya benar ya. Walaupun 2 sampai 2-nya, 5-nya ini ya. Dia nggak berlama-lama ya. Kalau COVID katanya 5 hari. Awal-awal katanya malah 10 hari. Ya. Kalau influenza 1 sampai 2 hari kena, dia akan menularkan orang lain dalam 1-2 hari begitu biasa. Ya. Masa infeksius berapa lama? 1 sampai 7 hari. Masa infeksius begitu dia kena? 1 sampai 7 hari. Hari pertama dia kena sampai hari 7. Sembuh nggak sembuh? Sembuh nggak sembuh kan tergantung ini, daya tahan tubuhnya dok. Kalau dia sembuh masih bisa menular nggak? Kalau dia sembuh bisa. Masih bisa. Setelah hari ke ya. Biasanya 1 hari sebelum timbul gejala. Jadi hari ini kemarin saya ditularin, hari ini sudah saya kena, badan saya merasa meriang, menggigil. Tapi saya belum pilek, belum batuk, belum pusing, belum sebagainya. Saya masih jalan, masih aktivitas, masih ke kantor. Walaupun sekali-sekali saya bangkit, ini udah bisa menular. Bahkan 1 hari sebelum timbul gejala pun dia udah bisa menginfeksi orang lain.
Ya, sampai 7 hari setelah timbul gejala. Ya, sampai 7 hari dia timbul gejala, sampai dia merasa pusing, pegel dan sebagainya. Ya, gejalanya nggak begitu dia, berarti kalau dia tidak diobatin selama seminggu, selama 2 minggu, ya tambah 7 hari, dia masih akan menular. Ya. Maka saya bilang jangan sampai influenza dianggap remeh. Ya. Segera kena, segera berobat. Kita selain tubuh kita cepat sembuh, kita juga akan membuat yang lain tidak tertular. Kita akan mencegah orang lain terjadi penularan dari kita. Ya. Jadi makin lama makin sembuh ya, makin lama sembuh makin banyak, makin lama dia akan menular. Oke, berapa lama virus bertahan di luar tubuh manusia? Berapa lama, Mbak? Oh. Ini kalau keren atau ya nggak sampai segitu sih. Ya kalau kemarin si COVID atau mungkin TBC pada tempat-tempat tertentu yang tidak terkena matahari dan sebagainya bisa. Ya, tapi kalau influenza enggak, biasa 2 jam. Ya, tapi 2 jam cukup banyak. Kalau dia bangkit misalnya mau keluar pintu dia bangkit, nah di sini dalam 2 jam berapa banyak orang yang buka tutup pintu? Yang akan pegang ini. Ya. Oke lah, mungkin 20 orang. Dari 20 orang, berapa yang kemungkinan dia, aduh, gua gatal nih hidungnya, gua gatal matanya, ya, atau dia korek-korek, kayak di sini habis makan, kan? Ya, berarti akan banyak, akan terkena kan? Jadi orang yang pegang pintunya dalam 2 jam. Apalagi kalau bangkisnya bukan di satu pintu sini, pintu sono, lebih banyak lagi yang kena. Ya. Oke, virulensi contagious, 1 orang akan menularkan ke berapa orang? Berapa? Banyak, 2 banyak, 3 banyak. Coba. Ya memang nggak seperti COVID. Ya, kalau COVID itu 2 sampai 2,5. Kalau influenza 1,3. Jadi dari 1 orang yang pasti 1,3. Jadi 1 orang yang kena kemungkinan dia nggak sakit. Kalau misalnya di sini ada berapa? Ya, ada 100 orang, ya 1 orang kena, ya mungkin besoknya akan jadi 2 atau 2,3. Besokannya lagi akan jadi 4, dan sebagainya. Ya, melanjut. Ya, walaupun memang nggak banyak, nggak seperti COVID, ya, tapi dia sangat menularnya di sini. Ya. Dan daya tahan virus ini, berapa dia meninggalnya? Daya tahan virus ini juga sebenarnya bisa dibunuh dengan menggunakan kalau di dalam tubuh. Kalau di luar, ya kalau di luar tubuh, misalnya tadi di sini, dia bisa dibunuh dengan disinfektan, ya, atau dengan panas sekitar 70 derajat Celcius atau disinfektan. Ya, alkoholnya berapa persen? Kenapa nggak 90? 90 lebih tinggi. Nah, itulah. Alkohol itu bukan untuk kalau 90% itu bukan untuk di kulit. Ya, kalau 90% dipakai untuk disinfektan bisa. Tapi kalau 70% hanya untuk kulit sebaiknya. Yang kulit itu hanya yang pakai yang 70%. Ya, karena itu akan merusak, kalau 90% akan merusak selaput lemak di kulit kita. Ya, menyebabkan kulit kita mudah teriritasi dan sebagainya. Oke, dapat hadiahnya apa aja, Pak? Baik, nanti hadiahnya di belakang aja ya, Dok ya. Oke, silakan dari ini dipilih. Oke, ini salah satu yang saya bilang ya untuk diabetes. Dengan adanya influenza, dia apalagi influenza berat bisa sampai ke gagal ginjal, jantung dan sebagainya. Ya, sebaiknya segera, terutama DM-nya yang 250 ke atas. Oke, lanjut ya. Dampak influenza yang mungkin teman-teman HR ini
kerjaannya menghitung absensi, produktivitas tim, pengganti pekerja yang absen, ya performanya dari pekerjaan maupun dari timnya menurun. Ya balik lagi infeksi internal perusahaan, ya bisa menyebabkan penularan di timnya atau bahkan di perusahaan. Dan biasanya biaya kesehatan meningkat. Kalau nggak salah tahun ini inflasi kesehatan kemarin 15-20%, ya. Jadi HMD akan tahun depan ada asuransi ketiga kan sini ya? Atau cuma BPJS? Enggak lah, Soho pasti ada asuransi dong. ketiga. Berarti asuransi ketiga siap naik 15-20% untuk mendapatkan untuk mendapatkan kondisi yang sama seperti tadi. Tahun ini kalau misalnya di cover 1 tahun 5 juta, berarti plafonnya tahun depan kalau nggak mau dinaikin biayanya akan berkurang 20%, jadi tinggal 4 juta. Kalau nggak ya biaya asuransi akan tinggi. Ya, makin banyak yang sakit, biaya kesehatan meningkat, ya asuransi pasti akan meningkat. Ya. Pencegahan influenza, balik lagi tadi personal hygiene, hand hygiene, talk etiquette, face mask, perbaikan lingkungan yang bersih, distancing, social distancing untuk orang-orang yang sakit harus lebih tahu diri, ya, travel advisor, makanan yang bagus, ya vaksin, dan sampai pengobatan yang baik, yang benar, ya. Yang paling kita dapat lakukan, ya, untuk diri kita sendiri ya memang cuma di sini. Ya, travel advisor kadang-kadang kita nggak bisa. Karena namanya pekerja disuruh jalan solo ya harus bekerja kan. Ya, traveling ini belum tentu keluar kota ya. Bisa juga kan teman-teman terutama yang bagian sales harus promosi di mall ini. Semua orang banyak banget tuh. Ya, apalagi yang saya suka Soho kan bagi-bagiin sampling ya. Ya, yang kita lakukan ya paling di sini 891 dengan face mask. Ya. Jangan lupa sekarang ini saya lihat sudah jarang ada yang bawa yang namanya sanitizer. Ya, ada yang bawa? Sekarang? Hah? Bisa tunjukin? Saya selalu bawa. Ya. Saya selalu bawa. Ada yang bawa? Bisa, boleh dapat hadiah kalau ada yang bawa? Yang tadi kita kasih hadiah dong. Yang mana yang bawa sanitizer? Wah, orang kali. Ya. Ini sudah banyak yang lupa hand hygiene. Ya. Sudah banyak yang lupa. Kalau etiket, jangan lupa ya, selalu batuk menutup hidung dan mulut. Pakai batuk, pakai masker, pakai tisu. Tisunya dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Ya. Tempat sampahnya mana di sini? Tertutup nggak? Ada? Ya, alhamdulillah. Ya, banyak tempat lain, ya ternyata tempat sampah, iya bukan tempat sampah tertutup, iya, di tempat dilihat tempat sampah terbuka. Ya. Oke, kita lihat lanjut ya ke flu shot vaksin. Ya. Ya ini yang harus dipertimbangkan, ya vaksinasi dan obat. Setiap tahun tipe A itu sering bermutasi sehingga setiap tahun harus divaksin tren terbaru yang beredar. Ya. Beberapa teman, terutama teman dokter di perusahaan yang lain sering nanya, kenapa program vaksinasi saya nggak berjalan? Balik lagi saya lihat, kamu menciptakan herd immunity di tempat kamu atau tidak? Ya tanpa herd immunity, tanpa 70-80%, itu nggak akan, ya pasti akan ada efeknya, walaupun mungkin nggak sebaik yang kita harapkan. Ya. Dan jangan lupa strain terbaru. Ya, ini tahun berapa strain 2006? Expired 2006 Juni, bukan Januari ya. Jangan pakai yang expirednya kurang dari 3 bulan saya. Karena biasanya mereka banyak ngobrol. Ya, udah mau expired Januari, dia obral. 50%. Ada masih. Habis.
Oh. Ya, saya sarankan ambil strain tahun yang kalau nggak dipakai yang terbaru, rata-rata ini ya efektivitasnya berturun. Ya, teman-teman beruntung dapat yang strain terbaru, expired Juni ya, Juni tahun depan. Ya, jadi ya lumayan. Saya nggak tahu dapat harga berapa di sini, tapi setahu saya dapat sekitar seginian. Tapi kayaknya Soho dapatnya lebih murah. Ya, kita bandingkan dengan pengobatan. Ya, kalau memang dokternya ngerti atau dokternya ini, dia akan dikasih yang namanya antivirus. Pasal Tamifir, Tamiflu, ini harganya aja sudah 225.000. Ya, jadi satu kali terkena flu, antivirusnya ini, obat demam, obat batuk, obat pilek, anti radang, ya ini mungkin sekitar bisa 50-100.000, ya sekitar 500.000 lah, belum dokternya. Ya, tergantung dokternya. Kalau spesialis, karena 300.000, jadi 800.000. Ya. Vaksinasi, 200.000. Kalau setahun kenanya sekali. Kalau kena setahunnya 4 kali, 5 kali, sudah 800.000 kali 5, 4 juta. Habis. Asuransi. Habis plafon. Ya. Nunggu isi ulang tahun depan. Baru boleh sakit lagi. Ya. Atau kalau yang nakal-nakal, gue pinjam dong asuransi lu. Hati-hati. Bener ya Bu ya? Masih ada yang gitu nggak sih? Diarahkannya ke BPJS, Dok. Oh, BPJS diarahkan. Iya. Kalau udah habis teleponnya. Iya. Nah, kalau BPJS ya siap-siap. Sampai antri. Ya. Kadang-kadang BPJS ya serba salah ya. Kita emang gratis, tapi ngantrinya itu bisa ya 2 kali 24 jam itu nggak masuk. Lost time-nya harus dilihat juga untuk HRD. Ya. Kita rata-rata gaji karyawan Soho mungkin nggak ada yang UMR kali ya, minimal 2-3 kali UMR. Di satu hari itu lost time sudah di 200-300.000. 2 hari nggak masuk udah 500.000, sama juga. Ya. Antibiotik, ya ini yang paling sering saya takutkan. Antibiotik itu paling sering diberikan apotek tanpa resep dokter, tanpa indikasi, tanpa menyatakan kapan harus diminum, berapa lama harus dihabiskan atau tidak. Akhirnya ada yang namanya superbug, yang namanya Staphylococcus MRSA ini, Staphylococcus aureus. Ya. Ini kumannya hati-hati, bisa pneumonia, bahkan bisa sampai ke ginjal, ke katup-katup jantung, menyebabkan penyakit jantung rematik yang kita bilang ini. Ya, MRSA. Jadi hati-hati, ya. Jadi serem ya influenza ya. Kok bisa sampai ke jantung, bisa sampai ke ginjal? Ya, kenyataan adalah seperti ini. Apalagi sekarang apotek nggak perlu resep dokter, toko obat nggak perlu resep dokter, langsung kasih antibiotik. Hati-hati. Nggak benar, dia bisa ke artritis, ya penyakit rematik artritis, bisa ke jantung, katupnya, ya, bisa ke paru-paru dan sebagainya. Ini WHO, ya ini September 2025 untuk seasonal influenza diharapkan yang tipe A, H1N1 dan B, ya B biasanya cuma 2 emang. H3N3 ya dan B yang sama. Ya, B harus 2, yang A juga 2, H1N1 dan sebagainya. Ini rasanya sudah tercakup di vaksin Vaxchivir tetra yang diberikan. Hari ini pakai tetra kan ya? Yang diberikan. Ya, jadi sudah sesuai. Ya, ini yang ya umumnya seperti ini. Jadi tipe-tipe A, terus tipe B juga Michigan B dan sebagainya. Ya, sebaiknya memang yang sekomplit mungkin. Ini dari DKI, Jak Sehat, yang menyarankan juga memakai yang 4, direkomendasikan standar utama. Ya, yang ini 3 strain, trivalen, tidak rekomendasi lagi secara luas. Ya, mungkin kalau memang ya adanya cuma yang 3 strain, terserah. Tapi kalau masih ada pilihan, saya akan pakai yang 4 strain. Jadi dari WHO, dari pemerintah, tetap menyarankan kita memakai yang 4 strain.
Ya, ini B-nya Victoria Yamagata, A-nya ya H1N1, H3N2. Ini yang dipakai kan ya? Jadi sudah lumayan komplit. Ya. Tapi jangan lupa virus influenza selain yang keempat ini masih ada yang lain. Ya, tetap harus jaga kesehatan, harus jaga ini segala. Ya. Nah ini kenapa vaksin influenza perlu pengulangan tiap tahun? Ya, tadi terus bermutasi, terus dan terus. Ya. Sehingga harus diupdate setiap musimnya, setiap tahun lah terutama ya. Dan kedua, respon imun dari vaksin menurun dengan adanya waktu. Kalau kita mungkin pertama kali, di sini yang sudah lebih dari 1 kali vaksin siapa? Tahun lalu vaksin? Vaksin. Tahun ini dok. Baru sekali? Tahun ini kita 2 kali, yaitu Juli sama November ini dok. Influenza? Tahun sekali kalau influenza pasti dok. Oh, yang pernah tahun lalu? Yang tahun lalu kan kita ada tuh November juga ada yang pernah vaksin maksudnya dokter gitu. Yang tahun lalu? 1, 2, cuma 2 orang. Baru 3. Tahun ini berarti dok. Oke ya, dilihat ya. Secondary vaccination ini dia akan lebih baik responnya ya. Jadi kalau baru pertama kali, loh kok saya masih kena ya? Dilihat kenanya itu tahun lalu apakah sama seperti tahun ini? Sama frekuensinya, sama gejalanya ya. Yang sering terjadi pertama kali dia divaksin, tahun kemarin mungkin dia bisa kena 3, 4, 5 kali. Ya, tahun yang setelah divaksin dia akan berkurang 1 atau 2 kali. Ya, tahun lalu ketika dia kena influenza, badannya pegel apa segala bisa nggak masuk. Tahun ini dia kadang-kadang yang paling sering teman-teman kita laporkan, dok, gue pilek-pilek aja, tapi gue masih bisa tidur, tapi gue badannya nggak pegel, nggak ini, perlu obat nggak gitu. Ya, sering yang melaporkan setelah divaksin seperti itu. Ya, dan setelah vaksinasi kedua, setahun kemudian, ya dia akan lebih bagus, dia akan lebih tinggi respon imunnya. Begitu juga yang ketiga setelah booster. Ini yang memang kita akan lihat ke depannya. Jadi kalau baru pertama kali divaksin, ya masih kena, ya nggak apa-apa. Ya berarti tubuh kita memang bereaksi terhadap kumannya. Jadi lihat apakah sama, tapi lihat apakah frekuensinya sama seperti tahun sebelumnya dan sebagainya. Nah, ini sih dari luar, ya, cost benefit, dia memberikan vaksin atau enggak, terutama di rumah sakit swasta, ya, 63%, jadi sebenarnya belum herd immunity, ya, dia akan mengurangi kasusnya, ya, akan mengurangi absensinya, ya, cost savingnya sekitar $19, ya, sampai $155 labor cost-nya. Ya ini di petrokimia, ya nanti saya akan ada yang lain lagi. Oke, typhoid, ya cepat saja waktunya sampai jam berapa ya? Jam 11, nggak apa-apa ya? Saya cepat saja. 5 menit lagi ya dok ya. Oke, ya typhoid ini juga sama seremnya ya dari flu, karena typhoid ini ternyata tahun 430 sebelum Masehi sudah membunuh sepertiga populasi di Eropa, di Athena. Ya di Yunani. Ya, bahkan tahun 19-an pun itu ada yang namanya typhoid Mary. Ya tahun 2004-2005 ini ada kasus outbreak juga, kejadian luar biasa di Kongo. Sampai kematian 200, kasusnya bisa 40 ribuan orang. Ya, ini kita akan menyebabkan sakit di saluran pencernaan kita. Ya. Yang namanya typhoid itu ada 2, namanya typhoid dan paratifoid. Paratifoid ini nggak terlalu berat, dia ringan. Biasa kasusnya akan mengeluh seperti gangguan mah. Ya kalau yang typhoid ya bisa sampai parah, ya panasnya tinggi, naik turun dan sebagainya. Saya rasa mungkin orang di Jakarta tidak ada satupun yang belum pernah kena tipes. Ada yang belum pernah tipes? Ada yang pernah ke dokter? Ada yang ke dokter bilangnya, oh ini kayaknya bukan tipes, seumur hidup? Rasanya sih penduduk Jakarta pernah, ya minimal mungkin dalam 2 tahun terakhir. Atau ada yang setahun terakhir dibilang tipes? Dalam setahun terakhir kena tipes? Siapa? Nggak ada? Nggak ada di sini? Oh ya? Udah mulai vaksin dok. Udah mulai vaksin. Sekarang atau tahun kemarin?
kita mulai dengan KB udah hampir tahun ketiga ini. Oh, dan ketiga. Oh ya udah bagus. Ya berarti mungkin boleh dibikin kayak yang saya bikin ini. Nanti kita lihat ya. Ya, Salmonella TV seperti ini kumannya. Ya, penularannya foodborne. Ya, di Jakarta 5 dari 1000, 0,55%. Ya, reservoir air manusia. Nah, ini 1-3 minggu rata-rata masa tunasnya. Ya, jadi karena hari ini dalam 2-3 minggu, dalam seminggu, 2 minggu baru akan terkena. Nah, ini dari oral fecal, dari mulut atau dari air yang tidak baik. Ya, masa penularan ini juga sangat lama. Dalam tinja ini bisa dalam 2 bulan. Ya, dan 2,5% menjadi carrier. Jadi 2,5% ini carrier berarti dia seumur hidup nggak akan sembuh dari typhoid. Sekitar 2,5%. Dan 2,5% ini biasa nggak boleh menjadi penjamah makanan, tidak boleh menjadi pekerja yang menjual makanan, mengolah makanan, dan sebagainya. Ini aturan dari luar. Kalau di Indonesia, walau alam. Makanya MBG masih bermasalah. Ya. Kekebalan singkat. Ya. Dapat ditulari berulang kalau memang kekebalannya alami. Kalau setelah dia kena. Tapi dengan vaksin, dianggap dalam 3, bukan dianggap. Pengalaman saya 3 tahun itu cukup baik. Ya, ini kurang lebih, tapi ya kita lewatin saja. Ya, bisa menyebabkan chronic carrier tadi ya 2-5%. Ya, ini ada 3 antigen utama, O dan sebagainya. Ini biasa dokter-dokter yang meriksa yang namanya Widal. Ya, ini juga saya lewatin aja. Ini biasa dokter. Ya. Tapi pengobatan pencegahannya sama, personal hygiene ya yang masih merepotkan di negara kita, dan food and water hygiene. Nah, ini juga di negara kita air minum kita bukan air yang standar diminum ya, karena air minum kita, air pump kita bukan perusahaan air minum sebenarnya, perusahaan air bersih. Ya, kalau di Australia, di Singapura, nah yang namanya pump ya langsung dikocorin, langsung diminum. Betul? Ya, pembuangan tinja juga nggak sesuai, terutama di daerah-daerah pinggiran, ya, lalat dan sebagainya. Nah, Indonesia masih salah satu negara yang kasusnya tinggi, terutama Jakarta Timur. Itu Jakarta Timur ya, sini kan? Ya, Jakarta Timur itu 2,34 kali, Jakarta itu 0,5% tadi, 5/1000. Jadi sekitar 5 kali dari Jakarta Timur. Ya. Indonesia sama kayak Jakarta 0,5-1,6. Jakarta Timur ini daerah hotspot untuk typhoid. Ya, yang lebih tinggi itulah India, dan ini apa tadi kemarin, Kongo tadi, itu cukup tinggi. Ya, ini penelitian dari FKUI, ya, yang menyatakan bahwa Jakarta Timur 2,3%. Ya, 5 kali dari DKI Jakarta. Ya, hati-hati ya, terutama teman-teman yang tidak divaksin. Yang saya harapkan ya segera divaksin dalam 3 tahun. Nah, ini saya dari tempat perusahaan saya yang di tempat lain. Ya, ini kita selalu ikutin kasusnya. Mungkin dari perusahaannya bisa bikin juga studi seperti ini. Ya. Apa yang kita dapatkan karena kita melakukan vaksinasi influenza ya hampir setiap tahun, dan vaksin typhoid itu 3 tahun sekali, 2014 dan 2019. Ya. Ini kita lihat influenza cukup terkendali dari sebelumnya 2013-2014 tinggi, kita vaksin langsung turun. Ya. Cuma kita nggak melakukan waktu di 2020, ya, tahun 2019 cukup turun dan sebagainya. Ya, typhoid juga ini cukup baik. Ya, kita melakukan 2014 turun sampai 3 tahun kemudian dia naik, kita vaksin lagi, turun lagi. Ya. Kurang lebih absensi sakitnya juga akan menurun. Tinggi 2019 turun, naik lagi waktu typhoid dan sebagainya. Nah, ini kita lihat. Begitu kita tidak melakukan vaksinasi influenza, cukup tinggi nih loss day-nya. Ya, dan kalau kita hitung hasil investasinya yang tidak divaksin dengan yang divaksin, investasi vaksinasi dengan loss day ini kurang lebih sama, tapi kita belum menghitung investasi
misalnya penggantian karyawan, produktivitas dan sebagainya. Sementara kalau untuk typhoid, cost saving-nya ini cukup baik. Ya, dalam 3 tahun sekitar 250 juta kita bisa saving karena kasus typhoid ini ya boleh dibilang menurun banyak. Ya, absensi karena typhoid yang menurun, biaya pengobatan konvensionalnya menurun. Ya, buktinya juga mungkin teman-teman di sini juga dengan adanya vaksin sudah jarang yang kena typhoid. Boleh bikin, kalau boleh kita coba bahan penelitian coba. Bisa dapat seperti ini. Ya. Ini di tempat lain yang tidak melakukan vaksinasi influenza sama ya, influenza itu dia tetap mantengin di atas ini. Sementara typhoidnya begitu divaksin dia langsung menurun. Ya, ini di pabrik kebetulan di Jakarta Utara di Tanjung Priok. Ya. Ini cukup oke. Ya, kita lihat ini dari typhoid aja perusahaan sebenarnya sudah mendapat cost saving sekitar 100 juta. Ya, karena dia menurun. Oke, balik lagi bagi karyawan, ya kita mengharapkan teman-teman bisa dengan vaksinasi akan mengurangi absensi sakit, produktivitas meningkat, dan meningkatkan kenyamanan sebagai karyawan. Ya. Dengan adanya program-program seperti hari ini ya menunjukkan bahwa perusahaan peduli, ya bukan hanya meresin tenaga kita, tapi juga menjaga kenyamanan, wellness kita, kebahagiaan kita, ya. Dan apalagi kalau keluarga juga ditanggung ya hari ini. Waduh, hebat juga. Ya, karena biasa di perusahaan lain keluarga itu ya suruh datang sendiri lah, vaksin sendiri kan udah dikasih asuransi. Ya, bagi perusahaan juga pasti akan baik, ya biaya-biaya akan menurun. Ya, tadi saya bilang biaya pengobatan itu biaya tahun ini meningkat sekitar 15-20%. Produktivitas meningkat, karyawan berarti produktivitas perusahaan juga meningkat. Oke ya. Take home dari saya, beban kesehatan kita sudah cukup tinggi, apalagi inflasi kita sekitar 5% kesehatan. Infeksi jangan hanya dilakukan perorangan, tapi secara kolektif, herd immunity harus segera dibangkitkan. Ya. Inisiatif untuk membutuhkan peningkatan ini harus lama dan perlu kampanye. Ya, bagaimana kita merubah perilaku dia bangkis, merubah menyiapkan tisu dan sebagainya. Saya hampir nggak melihat lagi sekarang perusahaan-perusahaan yang menyiapkan tempat cuci tangan yang cukup baik, yang ada sabunnya, air mengalir, tisu atau hand dryer. Di sini masih ada? Ya mungkin sebagian masih ada, tapi banyak perusahaan yang sudah nggak ada nih. Ya. Vaksin sejauh ini saya lihat masih cara yang paling efektif dengan flu, terutama untuk flu musiman. Ya. Bisa juga menyebabkan penyakit serius, mencegah penyakit serius. Ya. Angka influenza menurun, kekebalan kelompok terutama untuk influenza dan typhoid. Ya, dan untuk teman-teman yang beresiko tinggi berpergian segera vaksin deh. Oke, terakhir ya bebas flu, target tercapai. Terima kasih mungkin dari saya itu aja. Baik, terima kasih. Dr. Haji, kita berikan applause Dr. Haji. Thank you ya dok, pemaparannya sangat komprehensif, komplit sekali. Jadi kita jadi tahu ya ternyata flu dampaknya besar sekali ya. Kita pikir, nah itu, Christian, gitu ya. Enggak. Aman. Jadi apalagi dikaitkan dengan tifoid ya. Jadi pentingnya vaksinasi untuk menjaga daya tahan tubuh secara menyeluruh itu sangat penting ya dok. Nah saatnya kita membuka sesi pertanyaan tanya jawab. Masih ada dua hadiah lagi. Nanti dokter yang akan pilih ya, bukan saya nih. Nanti saya dipikir pilih kasih nih. Oke, dengan siapa dok? Mau boleh dari belakang dulu? Ya, silakan. Baik, dari belakang. Kita berikan sebentar. Ya, namanya Selamat pagi dok. Pagi, namanya siapa Mbak? Nama saya Inge dok. Inge? Inge ya. Dok, sekarang kan kayak lagi tren tuh masalah flu, influenza A. Ya dok ya. Influenza A. Apakah itu sama dengan influenza yang sekarang? Karena katanya ciri-cirinya tuh malah lebih parah ya dok ya. Lebih parah dari flu biasa. Apakah itu sebenarnya sama dengan COVID dok? Gitu loh. Itu dok ininya. Oke, tadi sudah lihat ya influenza kenapa? Saya nggak tahu dari Mbak Inge tadi ada di sini. Ya. Tapi memang influenza A itu akan ada terus sepanjang
musim. Nah, di Indonesia ada musimnya? Pancaroba ya? Di Indonesia tidak ada musim Tidak ada musim. Jadi flu. Panjang tahun ada terus. Bisa di yang atas. Lagi ke atas. Lagi ke atas, lagi ke atas, lagi ke atas. Dikit lagi. Ke atas lagi dikit. Nah, yang ini. Oke, ya. Klik. Ya. Di Indonesia tidak ada musiman flu, ya, yang hanya di selatan dan utara yang ada yang namanya musiman. Ini kasus di Indonesia. Ya. berarti memang selalu Sepanjang tahun. panjang hari. Ya, terutama tinggi di akhir tahun. Ya, Karena begitu. musim hujan. Karena katanya lebih lembab. Ya, Soalnya lebih lembab. dari beberapa kasus ya dok, teman saya tuh dia sampai pingsan, terus sampai Ya. dirawat beberapa hari itu gara-gara flu influenza A dok. Ya, influenza yang ada tadi saya bilang, ya ini yang influenza A, ini influenza B, ya. Jadi sepanjang tahun ini 2004 A semua nih yang banyak. Ya, A itu tipenya H1N1, ya, sama yang banyak H3N5. Ini tahun 2005. Ya, tahun 2005 sama juga ini. Ya, A juga yang banyak sama yang B. Ya. Berarti bukan COVID. Kalau COVID kita harus ngetes, kita harus nge-swab. Ya, dan yang bilang COVID itu melakukan pemeriksaan swab. Cuman influensanya lebih berat dari influenza biasa. Gitu. Ya, kadang-kadang memang COVID itu nempel di situ. Ya, saya di klinik kebetulan saya ada pegang satu bank, kita masih punya kaset untuk swab COVID. Kita pernah coba dari 100 orang ada 2 sampai 3 orang memang yang terdetek antigennya positif. Ya, tapi kita mau melakukan pemeriksaan PCR, ternyata lab udah nggak terima PCR COVID lagi, udah nggak ada lah ya. Dan itu kita kasih istirahat 2 hari, 3 hari, kita tes ulang negatif. Ya. Jadi COVID-nya itu ya COVID yang jenis baru. COVID kan banyak ya, ada alfa, beta, delta, omni yang terakhir. Ya, COVID sekarang ternyata nggak seganas yang kita bayangkan. Karena setelah kita cek 2 hari, 3 hari udah negatif. Iya. Ya, makanya COVID nggak menjadi masalah. Yang menjadi masalah justru yang A ini. Ya, karena A ini pun ada dua jenis. Yang kena yang mana? Terutama yang nggak divaksin ya. Nah, dan selain yang H1N1 dan sebagainya ini ada banyak lagi. Ya, H5, yang non-subtype dan sebagainya. Ada yang cukup banyak. Ya, ada cukup banyak. Ini yang kita lihat, yang kita survei cuma yang 2, H3 sama H1N1. Ya, ini yang namanya influenza tipe A. Ya, dan balik lagi tadi ya. Influenza itu bisa sampai 5-10 hari terbaring tempat tidur. Karena orang-orang Indonesia masih menganggap influenza itu masih yang Salesma common cold ini, masih flu biasa. Ya. Masih dianggap flu biasa. Kalau flu ini bukan virus dari influenza itu. Ya, kalau ini ya bisa karena rhinovirus dan sebagainya. Ini mungkin 1-2 hari beres. Ya, yang dicegah influenza ini adalah H1N1, H3N5, dan influenza B. Ya, ini bisa sampai 5 hari. Jadi kalau dibilang biasa 1-2 hari, dia cuma Salesma. Cuma common cold. Ya, biasa rhinovirus. Ya, tapi kalau sekarang banyak yang ini, influenza A. Ya, jadi tolong dibandingkan. Tabelnya berbeda ya sebenarnya dok. Ya, ya, gejala kumannya beda, virusnya beda. Ya, yang paling sering yang influenza yang sekarang H1N1 sakit kepala, badan pegal-pegal ngilu-ngilu. Nah ini, kalau ini kan dibilang ringan, jarang. Terjadi sering sangat sering ini. Ya, H1N1. Ya boleh dibilang influenza A. Ya, kalau yang
cuma ringan, demamnya, sakit kepala dingin dan sebagainya. Ya, sering cepat sembuh tanpa apapun, istirahat ya dok. Apapun, kalau zaman dulu cuma istirahat Sehat. biasa, Minum air putih banyak, makan enak. Hangat, makan enak, ntar yang sakit yang lain. Kantongnya, tapi enggak lah baru gajian. Makan bergizi maksudnya dok. Iya, ya jadi yang dibilangin influenza tipe A ya ini, ya Hasa-Dansa dan sebagainya. Bukan yang ini. Kalau ini biasa virusnya ada rhinovirus. Ya dan biasa ya dengan ini akan sembuh 1-2 hari. Baik, terjawab Ibu Inga? Terjawab. Baik. Nanti kita pilih sampai terakhir ya. Oke, ada lagi. Ada pertanyaan dari chat sebentar. Cuma Bu satu, Evi, dari berarti chat. Ya, dari chat boleh ditampilkan. Dari chat dulu, Mbak ya. Ayu. Oke. Dengan dari online. Oke, kita bacakan ya. Oke. Dari Ibu Marina ya. Siang dok, izin bertanya, untuk vaksin influenza dan tifoid, apakah dapat diterapkan pada anak dan usia berapa dok? Apakah cukup sekali vaksin atau bagaimana? Ini dua-duanya ya, Mbak Marina yang ditanyakan ya. Untuk khusus ya. Anaknya usia berapa? Influenza bisa sampai 6 bulan ya. Cuma dosisnya 6 bulan, tapi dosisnya beda dengan dewasa. Yang kalau salah dosis anak 6 sampai 15 ya. 2 tahun. Oh yang itu infan 2 tahun, 2 dosis. Jadi ada perlakuan khusus setelah 2 tahun 1 dosis sampai dosisnya kalau nggak setengah dari dewasa. Dosis dewasa itu mulai dari 17 sampai 18, antara 7 dan 18 itu 1 kali setahun. Kalau yang infan 2 kali. Dosisnya dosis infan. Di sini pasti nggak dibawain ya. Nggak Sini tahu. dosis dewasa. Ada yang anak-anak mungkin dosisnya. Anak-anaknya umur berapa tuh? Di bawah 9 kayaknya tadi. Dosis 9 berarti dosis anak ya? Nah, Yang normal ya. Ya normal, dosis biasa. Kalau untuk typhoid saya lupa tuh. 2 tahun ke atas bisa. Ya, tapi di bawah 2 tahun nggak bisa. Kalau flu di bawah 2 tahun masih bisa sama 6 bulan sampai 2 tahun. Tapi kalau yang ini 2 tahun sudah bisa. Dosisnya dosis khusus. Oke. 3 tahun sekali untuk tifoid. Satu suntikan untuk 3 tahun. Untuk anak-anak Satu ya. suntikan. Sudah terjawab Mbak Marina? Bisa dikasih jempol kalau udah. Oke dok, terima kasih penjelasannya. Oke, ada pertanyaan lain? Dari sini tadi Bu Evi mau nanya. Bu Rere. Dok mau nanya, vaksin influenza itu termasuk vaksin yang diwajibkan atau enggak sebenarnya? Karena kan kalau dulu nggak wajib kayaknya gitu ya. Kemudian kalau misalnya orang itu sehat, jarang sakit, apakah masih perlu vaksin influenza? Karena yang saya tahu kadang vaksin influenza itu dibutuhkan buat orang yang sering banget nih dikit-dikit flu, dikit-dikit batuk, pilek kayak gitu ya. Kalau yang jarang bapil gitu emang masih perlu juga ada vaksin influenza. Terima kasih dok. Ya, balik lagi tadi. Ya. Yang pertama tadi apa? Wajib itu ya tadi di slide saya pertama kali udah jelaskan. Tidak ada yang wajib, semua hanya recommended. Semua hanya direkomendasikan. Yang wajib itu hanya pekerja-pekerja tertentu. Seperti kita dokter itu biasanya di audit ditanyain juga. Pekerja penjaga makanan di perusahaan secara nasional memang tidak diwajibkan, tapi secara pekerjaan diwajibkan. Terutama dari auditor dan sebagainya. Ya untuk penjaga makanan biasa hepatitis A, typhoid kita lakukan vaksinasi. Ya. Kalau untuk pekerja kesehatan hepatitis B, kemudian influenza kita biasa dari klinik, dari rumah sakit, dari perusahaan mewajibkan untuk divaksinasi. Di luar dari yang wajib itu adalah nice to have. Apa kita bilang ya tidak diwajibkan, ya. Tapi balik lagi perusahaan. Nama kita kerja, perusahaan mempunyai program, mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Pencapaian itu bagaimana harus dicapai, bagaimana salah satu harus bisa dicapai dengan SDM yang baik, ya dengan SDM yang jarang sakit, jarang absensi, produktivitas baik. Ya untuk mendapatkan itu ya kita harus ada usaha.
Ya, salah satu yang saya sarankan ya kita karyawan kita mempunyai kesehatan, wellness yang baik, jarang sakit dan sebagainya. Ya salah satu dengan vaksin. Nah, vaksin kalau cuma seorang per orang tadi kita udah lihat, ya efeknya kurang. Ya, vaksin itu hanya lebih baik kalau ada yang namanya titik-titik immunity, herd immunity. Udah dapat tadi kayaknya? Belum. Nanti Ya. dokter yang pilih. Ya, kalau ada yang namanya herd immunity, ada yang namanya kekebalan kelompok. Ya, ada kekebalan dengan ada kelompok. Kelompok itu akan menjaga yang lainnya. Ya, kita tahu di Indonesia, bukan hanya di Indonesia ya, di Amerika Serikat masih banyak golongan kaum anti vaksin, ya. Golongan anti flu. Oke lah, lewatkan aja mereka, ya. Lupakan mereka. Yang penting 85% kita mau vaksin. Ya. Yang 80% itu akan memberi kekebalan kelompok atau immunity. Yang 20% yang nggak mau udahlah, lupakan ya. Yang bagaimanapun kita perlu untuk pekerjaan kita lebih baik, ya. Kita perlu untuk supaya kesehatan kita lebih baik dengan itu. Ya. Tidak ada yang diwajibkan secara nasional, ya, kecuali balik lagi traveling khusus haji dan umroh, ya, kecuali karyawan-karyawan yang menjamu makanan, kecuali karyawan-karyawan yang bekerja di klinik dan sebagainya. Oke, baik. Terjawab, ada yang belum terjawab, Bu Evi? Nah, karena hadiahnya cuma 2, dokter pilih dok, dari yang chat atau yang dari sini tadi dok? Cat 1 boleh. Cat 1, Ibu Marina dapat 1 lagi, buat siapa dok? 1 lagi dari 3 apa gambreng? Gambreng. Yang sudah vaksin semua tiga-tiganya? Tiga-tiganya udah vaksin, Bu Evi, Bu Inga, Bu Yara? Udah vaksin? Oke, yang sudah vaksin tangan. Yang sudah vaksin, kriterianya. Ada lagi yang mau didistribusikan? Ada lagi kah? 1 penanya terakhir? Ya. Boleh banget bisa dijadiin. Saya kayak ada program ini. Baru lihat. Kalau anaknya sehat, oke lah. Ya, tapi kalau saya nggak tahu beratnya bagus nggak? Bagusnya digabung atau gimana? Kalau saya lebih bagus dipisah. Asal satu-satu. Ya, 2 minggu baru. Karena dalam 2 minggu dia kan biasanya sudah stabil untuk kembalan dan sebagainya. Tapi kalau emangnya sehat, tidak ada alergi, gizinya bagus, ya lanjut aja. Kalau mau dua-duanya. Apa harus dilihat dari berat badan atau? Iya, itu tadi gizinya bagus kan dari berat badan. Berat badannya 50. Umur 10 tahun. Sehat banget itu. Tingginya 152. Ya. Sehat sekali itu. Sehat ya. Bisa Ya. berarti ya dok ya. Boleh, kan suntiknya bisa di tangan kiri kanan, bisa di pantat kiri kanan. Oh gitu. Ya, 10 tahun. Kalau ada lagi saya ikutan. Oh, kalau ada lagi mau dibawa anaknya dok. Kali ini mamanya dulu nih, ya Pak Niko. Tahun depan mau ikut sertakan anaknya. Cukup terjawab? Oke, ada pertanyaan terakhir dari Pak Rudi. Dok, ini apa terkait ya kebetulan generasi dan tua nih Gen X ya. Sama Pak, saya juga. Sama dong itu. Zaman dulu kan kita ini tidak ada vaksin MMR ya dok ya. Paling apa campak bukan campak, apalagi polio ya. Nah, perlu nggak sih kami yang dewasa nih karena tapi kan ada kontroversi tuh Pak. MMR itu kan apa namanya bisa menyebabkan apa? Autisme atau ya ini gosip, nggak tahu benar nggak salahnya. Kami dewasa nih perlu nggak sih dok? Gitu. Sorry saya tadi pagi meeting jadi nggak ikutin dari awal nih dok. Ya, MMR menyebabkan autis itu saya lupa ya, sekitar sebelum COVID 10-15 tahun yang lalu ya. Dan itu gosipnya katanya salah satu pengawet dari vaksin itu mengandung eraksa, apa nggak salah, Hg atau ada satu lagi saya lupa, timol ya.
timosal. Timosal itu mengandung katanya raksa. Itu yang menyebabkan ya otaknya jadi konslet lah ya. Tapi setahu saya setelah penemuan itu sudah diganti pengawetnya timosalnya itu. Ya. Nah, untuk MMR dewasa ya sekarang yang anak juga udah ganti ya. Dan biasanya balik lagi MMR ini ada di nomor berapa nih? 7. 1 2 3 4 5 6 ya. HPV. Nah, ya. Ini ada di sini, MMR 1 atau 2 dosis, campak, measles, campak, mumps, gondongan, ya. Walaupun memang banyak dari kuman penyakit-penyakit yang di sini sebenarnya sudah pernah kita kena, ya, seperti gondongan, mumps ini gondongan, ya. Saya rasa hampir 70-80% udah pernah gondongan. Ya, yang zaman dulu itu saya dapat itu dibelauin sininya, ya. Ya hampir 70-80% pasti udah kena. Apalagi campak Jerman, ya. Kemudian measles, campak biasa. Ini hampir semua sudah kena. Ya kalau memang mau divaksin, oke. Rasanya saya belum pernah nih kena gondongan. Udah tanya saya, udah tanya emak, udah tanya mama. Ya, enggak, lu belum pernah gondongan, ya udah, monggo silakan. Ya 2 kali dalam sebulan. Ya. Boleh, ada rekomendasi ini. Bahkan untuk kasus-kasus yang sakit-sakitnya berat, yang dia punya IDM, gagal ginjal dan sebagainya, ada juga nih. Ya. Kalau kecuali hamil ya, MMR nggak boleh. Hamil, masalah HIV dan sebagainya nggak boleh. Tapi sisanya direkomendasi. Udah vaksin Pak? Kartunya ada tadi. Dilihat di ya. Belum dapat kartunya. Nanti dilihat. Ini ada di vaksin atau multivitamin? Oh vaksin belum, baru nanti dicatat. Baru ya. Nanti dilihat Pak. Dapat kok ininya. Kayak bisa dilihat di belakang sih. Ada di tabel belakangnya Pak nanti. Nanti ada dari nakesnya diberikan. Kalau gondongan sejauh orang dewasanya mungkin daya tahan tubuhnya bagus, ya hampir nggak terkena. Ya biasa sih anak-anak. Tapi ya ada baiknya kalau orang dewasa, kalau anak-anak, anak-anak terutama sebelum akil balik ya, itu kalau sampai nggak diobati dengan benar, efeknya terkena salah satu buah anak laki-laki ya, terkena buah Z. Itu bisa menyebabkan sampai kemandulan kalau laki-laki. Kalau perempuan ya nggak ada. Ya, kalau emang mau silakan. Tapi harus permintaan khusus ya. Ya. Memang nggak bisa masal kayaknya. Nggak bisa masal. Kalau sini kan masal. Bisa. Oke. Cukup Pak? Cukup. Oke. Ya, lanjut. Baik, rasanya kita sudah di penghujung acara ya dokter ya. Jadi agar teman-teman yang lain juga bisa mulai melanjutkan pemeriksaan dan juga vaksinasinya. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Dokter Edi dan juga tim terima kasih. Assalamualaikum, mohon maaf kalau ada salah kata, ada bercanda yang berlebihan. Tidak dong, justru banyak ilmunya. Ya. Nah, kami mohon rekan-rekan semuanya bisa mengisi evaluasi aktivitas. Kira-kira mungkin karena sebulan lagi udah akhir tahun ya, tahun depan mau ngapain sih? Gitu ya. Tahun depan mau ada topik-topik apa yang menarik? Terus perlu nggak kita lakukan lagi karena kerjasama dengan Kalbe lagi nggak sih suntik sehat atau apa? Boleh di situ ya. Silakan nanti disampaikan. Tidak hanya health talk, boleh financial talk maupun yang lain juga boleh ya. Jadi terkait yang lain juga kami akan mencarikan pembicara yang expert gitu ya. Nah, kami upayakan bisa menghadirkan narasumber yang expert sehingga bisa menambah knowledge dan juga meningkatkan kompetensi kita. Nanti recording health talk ini juga akan kita save di YouTube channel dan juga di OneDrive. Nanti bisa diakses kembali bagi yang ingin mendengarkan. Termasuk juga materi dari Dr. Edi akan saya share ya. Dan kali ini di penghujung acara saya juga ingin
sampaikan terima kasih kepada tim KLB Pharma, Divisi PDT, dan kolaborasi melalui Proven dan juga kepada mitra sana yang mendukung kegiatan hari ini. Bagi Soho People yang sudah terdaftar, jangan lupa untuk memanfaatkan layanan kesehatan lagi ya. Dan saya juga mau info sesi berikutnya, yaitu kita bulan Desember ada 1 kali lagi Health Talk, yaitu kerjasama dengan Siloam Hospital Lipo Village, jadi dengan tema Happy Outside, Strong Inside. Itu bangun hubungan sehat dengan diri dan juga orang lain. Pembicaraan sangat bagus sekali. Nantikan juga informasi dari kami, bisa nanti join sekitar tanggal 9 September ya, dan nanti ada 1 sesi lagi, jadi Desember nanti ada 2 sesi lagi. Dan kemudian tahun depan kita akan susun kembali webinar kita. Oke teman-teman semuanya, akhir kata saya Rere, izin pamit undur diri dan selamat bekerja kembali, salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Nah, bisa